Al-Fatihah. Anallaha yataqabbalu shalah wa du'a wa yarham walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ajma'in, khususan ila ruh al-imam Al-Habib Muhammad bin Habib Alwi bin Habib Abbas Al-Maliki Al-Hasani wa usulihi wa furu'ihi. Anallaha yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi al-hal. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tazkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu anhu wa ardahu anna bihi wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi wa karamatihi wa amiddana bi asrarihi wa anwarihi fid daraini amin. Fi kitabihi Fathul Qarib Al-Mujib ala tahdhib targhib wa targhib ila an qala. Berkata Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani di dalam kitabnya Fathul Qarib Al-Mujib sampai daripada perkataannya at-targhibu, ini adalah anjuran, fi ikrami ahlil ilm, di dalam memuliakan orang-orang yang berilmu. Nah, jadi orang-orang yang berilmu itu wajib kita muliakan. Nah, karena tatkala kita memuliakan orang-orang berilmu, sama kita memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan dalam sebuah hadis, al-ulama warasatul anbiya, fa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin warasul ilma. Ujar Nabi Muhammad bahwasanya para ulama, orang-orang yang berisian ilmu itu adalah pewarisnya para nabi. Nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu yang diandap di hati para ulama. Nah, tapi pulang ulama itu nggak kayak apa, ya kah? Nah, wah ini banyak mana yang viral mengaku ulama, ya kah? Sekalinya dukun. Mengaku bisi pondok, nah ya kah, bisi karamat macam-macam, sekalinya ya dukun, banyak ya kalau. Nah makanya kita harus belajar, harus meminandui mana ulama, mana yang orang alim, mana yang ya dukun, mana orang yang ya orang yang salah. Nah ulama yang dikatakan ulama di sini adalah sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nang narannya ulama jar Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang mempunyai di dalam hatinya sifat khasyah, takutan lawan Tuhan. Nah takutan membongoli orang, takutan bakar rambut,
takutan mendengar yang kada baik, takutan melihat yang kada baik, takutan mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ngarannya ulama. Nah, jadi ulama itu kada mesti berceramah aja. Mungkin kita di dalam pikiran kita ngaran ulama itu pakai bolang ganal, pakai gamis, pakai surban, itu ulama. Kada. Ngarannya ulama itu mempunyai sifat khosyah, mempunyai sifat takutan lawan Tuhan, itu ngarannya ulama. Ulama itu kan artinya kan orang yang tahu ini yang wajib, ini yang haram, ini yang boleh, ini yang kada boleh, ini yang bagus, ini yang kada bagus, itu ngarannya ulama. Orang tahu, ya lah, orang tahu. Tapi amunnya tahu bahwasanya ini adalah sesuatu yang haram, sesuatu yang kada baik, tapi nya mengerjakan itu, berarti lain ulama. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang mempunyai sifat khasyah, takutan di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ulama yang sesungguhnya. Nah, jadi ulama yang seperti ini wajib kita ikram, wajib kita muliakan. Makanya di sini Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, beliau menganjurkan kepada kita at-targhib fi ikram ahlil ilmi, anjuran untuk memuliakan orang yang berisian ilmu. Nah, warifik bil muta'allimin, dan juga anjuran untuk berlemah lembut kepada orang yang belajar. Nah, kita dianjurkan sebagai pendakwah, ya kan, sebagai guru atau ya seorang yang memadahi, itu dianjurkan mempunyai sifat arifik, lemah lembut, jangan bakal karasan, ya lah. Ikam bila menggaung itu masuk neraka. Itu kan kada bagus, ibaratnya ya dihalusi lah, jangan menggaung angka itu kada boleh, ya lah. Bah nenek dasar juga haur minum haur botol jadi ngodi di tangan, nyata ada ikam nih neraka. Wah, ini kan kada bagus ya. Kalau ya bujur aja, bujur, cuma amun kawa arifik, kita dianjurkan untuk berlemah lembut, ya kah? Wa badlin nasihah lahum wa li ghairihim, dan juga kita dianjurkan untuk memberikan nasihat lahum, bagi mereka orang-orang yang belajar, wa li ghairihim, atau selain orang yang belajar, ya kan? Karena kita dianjurkan memberikan nasihat ini kepada seluruh umat, ya kan? Maupun yang umat yang ijabah, umat dakwah ataupun umat ijabah. Kan umat itu kan ada umat dakwah ya kita, ya. Adapun umat ijabah itu ya seluruh makhluk. Nah, kita dianjurkan untuk memberikan nasihat kepada mereka itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikian itu barang siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, maka itu termasuk daripada ketakwaan hati. Nah, kita nemunya mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah, ini termasuk ketakwaan. Kita mengagungkan masjid, menghormati masjid, artinya kada boleh mengolah rigat masjid, artinya kada boleh melakukan sesuatu yang kada pantas di masjid seumpamanya. Itu adalah ketakwaan kita, termasuk ketakwaan kita kepada Allah. Atau misalnya kita tidak mengotori bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan bulan Rajab, bulan Maulid, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 4 bulan yang mulia. Ya, pokoknya intinya bulan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita agungkan, itu adalah salah satu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya juga mengagungkan para ulama, mengagungkan para aulia. Makanya pianlah memusuhi ulama, memusuhi wali, itu pian dosanya ganal. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengumandangkan perang kepada orang yang memusuhi para wali-walinya. Nah,
Ujar Allah Subhanahu wa taala, ana harbun, aku adalah musuh bagi orang yang mengganggu para auliaku. Nah, artinya kalau kita nih mengganggu para aulia, para ulama, maka sama aja kita mengatakan perang lawan Allah Subhanahu wa taala. Ulama juga mengatakan luhumul ulama masmumah. Ujar ulama bahwasanya dagingnya para ulama, dagingnya para aulia itu beracun. Maksudnya apa? Maksudnya apabila kita memusuhi mereka, apabila kita tidak suka kepada mereka, maka ya sama aja kita membuat celaka, binasa diri kita. Bukan maulah celaka ulama tersebut atau wali tersebut, tapi kita yang binasa. Makanya ulama mengatakan luhumul ulama masmumatun. Dagingnya para ulama, dagingnya para aulia itu beracun. Apabila kita menggatoknya, apabila kita menyentuhnya, memusuhinya, apalagi menyakitinya, maka sama aja kita membinasakan diri kita sendiri. Nah, makanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis beliau mengatakan kun aliman, mun kawa jadi orang alim, jadi orang pintar, jadi para ulama. Mun kada kawa jadi orang alim, kun muta'alliman, jadilah santri, mondok. Kada kawa guru yang mondok, nih gigi sudah habis, rambut sudah putih, murun sudah tua, mun mondok memberi supan. Kada kawa misalnya muta'alim jadi santri, orang memondok nih, kun mustami'an, jadilah pendengar yang bijak, yang ketujuh mendengar, di mana ada majelis, di mana ada pengajian, hadiri. Ini kun mustami'an, jadilah pendengar. Atau misalnya ada ceramah di YouTube, cuma boleh lihat juga panglah. Di YouTube tuh hati-hati pian. Itu di YouTube tuh macam-macam macam-macam jenis saya bahasanya. Ya kah? Yang sealiran lawan kita, yang kada sealiran lawan kita ada juga di situ. Jadi memilih itu hati-hati. Tapi intinya YouTube tuh ada bagusnya bagi yang pas bisa menggunakan, ya kalau bisa juga kada bagus. Ya kan? Bisa juga manfaat lawan kita, bisa juga yang kada bermanfaat. Nah, ya kan? Nah, tapi amunnya apa ngarannya itu disebutkan nang kayak apa caranya kita memilih guru yang bagus. Kita nih hendak mengetahui ilmu orang ini bagus kah kada kah? Guru ini bagus kah kada kah? Patut kada diikuti, didengarkan ceramahnya kada kah? Lihati gurunya. Oh, orang ini berguru lawan si fulan. Si fulan ini orang hebat. Si gurunya ini pulang berguru lawan si anu. Si anu ini pulang berguru lawan si anu sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebutkan al-ilmun nafi' mattasala sanaduhu bisaidil bashar. Nang naranya ilmu yang bujur dah adalah ilmu yang sanatnya bersambung kepada Nabi Muhammad. Kita kayak ulun kada mungkin langsung belajar lawan Nabi Muhammad, tapi ulun bisi guru Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Di Hadramaut, di Tarim, Habib Umar belajar lawan Guru Sidin belajar lawan Guru Sidin sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita hati-hati, misalnya belajar di YouTube, misalnya kalau mendengar ceramah di YouTube atau di media sosial, hati orangnya, ya kan? Ini bisa juga menyesatkan, ada juga di YouTube dia tadi emunnya bagus, amun kada bagus, ya kada bagus. Intinya kita dianjurkan untuk memuliakan ulama. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa hina min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan, memuliakan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk daripada ketakwaan di dalam hati kita. Wa qala ta'ala wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan rendahkan janahaka, sayapmu. Ini amun kita berbicara di dalam masalah ilmu mantik, janahaka ini adalah
itlaqil juz wa iradatil qul wakhfid janahaka, rendahkan sayapmu. Artinya apa? Rendahkan dirimu. Rendahkan dirimu, limanit taba'aka minal mu'minin, bagi orang yang mengikuti engkau daripada orang-orang yang beriman. Ini nasihat Allah atau firman Allah kepada Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, rendahkan dirimu kepada orang yang mau mengikutimu daripada orang-orang beriman. Artinya kita berlemah lembut kepada orang yang kita ajari. Jangan terlalu keras, ya kah? Jangan terlalu ekstrim kah bahasanya tuh. Nah, ekstrim. Nah kita dilarang untuk ekstrim, ya kah? Tapi guru aja Sayyidina Umar tuh ekstrim. Kada ekstrim juga, ya kalau ini dakwah itu ya memang ada yang sedikit keras, ya kah? Ada yang sedikit lemah lembut, bukan lemah lembut. Ada yang keras, ya sedikit keras, kada juga keras. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sidin lemah lembut. Tapi apabila datang orangnya helim. Nabi Muhammad tuh sifat sidin tuh lemah lembut. Bahasa kampungnya tuh lamahan orangnya, sopan santun. Tapi tatkala perintah Allah Subhanahu wa taala dilanggar, sidin seolah-olah ujar sahabat, kami melihat apabila syariat Islam ini dilanggar, Nabi Muhammad tuh marahnya seolah-olah kami kada pernah melihat orang yang ganas selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada waktunya lemah lembut, tapi ada juga waktunya keras. Sayyidina Umar Sidin ya tak keras lah, ya kalau Sayyidina Abu Bakar lamahan, ya kan. Waqfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin, dan kita dianjurkan untuk bersifat lemah lembut kepada orang yang belajar kepada kita. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ana lakum nasihun amin, dan aku ujar Nabi Muhammad, nasihun amin adalah orang yang memberikan nasihat, amin yang dapat dipercaya, yang dapat diamanahi. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan Rasulullah dan daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, amarana Rasulullah, telah memerintahkan kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annunzilan nas manazilahum, agar kami turun atau agar kami singgah ke rumahnya orang-orang. Artinya untuk memberikan nasihat. Itu di zaman Rasulullah itu memberikan nasihat tuh kadang kayak kita, ya lah, banyak masjid nih, ya kalau dulu di zaman Rasulullah itu Masjid Nabawi aja. Jadi bila memberikan nasihat itu ya per orang. Karena waktu di zaman Rasulullah itu Islam masih kada banyak. Namunnya terang-terangan bisa dibunuh orang, ya kan, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita di Indonesia ini kan mayoritasnya Islam. Jadi alhamdulillah di mana-mana ada pengajian, ya kan, di mana-mana ada pengajian. Jadi ya alhamdulillah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan tidak diberikan kepada hamba-hamba yang lain. Ada juga sebahagian negara yang mana ada kawa, jangankan untuk bermajelis seperti ini, sembahyang berjamaah aja ngalih banar. Ini adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Makanya ini disebutkan an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ujar Sayyidatuna Aisyah, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunzilan nas manazilahum, kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyinggahi rumah-rumah orang. Artinya untuk memberikan nasihat, berdakwah. Dulu berdakwahnya kenangka itu. Tunggal butingan, tunggal ikungan. Namun kita wayah ini kan alhamdulillah setiap masjid habis sembahyang subuh ada pengajian, karena habis sembahyang maghrib ada pengajian pulang, ada di masjid ini, di masjid yang lain ada pengajian, ya kan, ada pengajian. Cuma kitanya aja lagi koler kadanya, rajin kadanya untuk menuntut ilmu.
ya kah, ini menuntut ilmu ini pin makanan batin. Sebagaimana ujar Imam Ali bin Abi Thalib, sebagaimana nih kita kada makan 3 hari mati. Coba kan pian 3 hari kada makan kada minuman bisa mati toh. Sehari aja gen puasa ya Allah, nah ngalih benar berat benar apalagi 3 hari 3 malam kada makanan mati, itu makanan zohir. Nah apalagi hati kita amunnya 3 hari 3 malam kada dimakani makanan batin, ya rusak jadinya, ya gelap, ya beramal koler, beribadah koler, ya kah, sembahyang berjamaah koler, membaca Quran koler. Kenapa? Nah mungkin asupan batinnya kurang. Nah, asupan batinnya kurang. Kita juga misalnya kada makan, ya kalau sehari aja kada makan, nah awak atau tubuh kita nih koler apa-apa kada semangat, bahkan ada tenaga. Karena apa? Kada ada asupan johir. Nah begitu juga hati kita, amun kada ada asupan batinnya, lalu koler beramal, koler beribadah. Makanya pianlah maksud dan tujuan majelis ilmu seperti ini, tujuan untuk apa? Untuk mendekatkan kita kepada Allah supaya rajin beramal, rajin beribadah. Nah kita rancaki karapi kita untuk duduk di majelis-majelis ta'lim seperti ini. Di zaman Rasulullah ngalih ya kah? Ngalih ibaratnya untuk mengadakan yang seperti ini ya per orang. Makanya waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah pertama kalinya, pianlah itu banyak yang mendustakan. Muhammad pangaramput, Muhammad pandusta, Muhammad tukang sihir, macam-macam disambati orang. Sampai-sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilempari pakai batu. Sudahnya ya Allah, kemudian pulang diandaki tahi onta. Nah, ketika sujud di depan Ka'bah, sudahnya kemudian pulang dicekik leher Nabi Muhammad tatkala bangun daripada sujudnya. Nah, sudahnya Nabi Muhammad ya kan, tatkala Nabi Muhammad SAW pertama kali berdakwah itu banyak yang memusuhi, tapi ada yang beriman. Itu pengkehidupan ya kalau di dunia, ada yang katuju, ada yang kada katuju. Nabi Muhammad maka itu ada yang katuju, ada yang kada katuju, apalagi kita. Nabi Muhammad yang sempurna, yang baiknya Masya Allah luar biasa, aja ada yang katuju, ada yang kada, apalagi kita manusia biasa ya kalau. Nah pasti ada yang katuju, ada yang kada katuju lawan kita. Nah, itu disebutkan orang yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad di jihad laki-laki Sayyidina Abu Bakar. Nah, Sayyidina Abu Bakar itu adalah orang yang pertama yang beriman kepada Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar. Makanya Abu Bakar itu digelar dengan As-Siddiq. As-Siddiq itu kan artinya orang yang membenarkan, isim fa'il. As-Siddiq orang yang membenarkan, isim fa'il kemudian boleh ditambah dengan sigah mubalaghah. As-Siddiq orang yang sangat membenarkan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar yang sangat membenarkan. Siapa yang dibenarkan oleh Abu Bakar? Rasulullah. Nah, Rasulullah sangat dibenarkan, sangat beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan itu dikatakan seandainya iman orang yang ada di dunia ini dikumpulkan menjadi satu, ditimbang dengan imannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, la rajahat, niscaya imannya Abu Bakar Siddiq lebih berat daripada iman orang yang ada di muka bumi ini. Artinya makanya Abu Bakar Siddiq ini adalah orang yang pertama kali beriman lawan Nabi Muhammad tatkala orang-orang kada beriman lawan Nabi Muhammad. Itu di kalangan laki-laki orang tua, tapi di kalangan anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini mulai lagi halus, mulai lahir Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini. Ali bin Abi Thalib ini kan sepupu oleh Nabi Muhammad. Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib bading sanak dengan Abdullah bin Abdul Muthalib, ya kah? Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, jadi sepupu sekali lawan Nabi Muhammad. Ini Ali bin Abi Thalib orang yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad di jihad kanak-kanak. Adapun orang yang beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di jihad perempuan, Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Nah, Siti Khadijah bahasa kitanya ya Allah lah. Siti itu singkatan daripada Sayyidah, Sayyidatuna disingkat menjadi Siti. Mun pian ke Arab Siti Khadijah kada tahu orang apa jurang Siti.
Sayyidatuna Khadijah. Siti itu singkatan yang menyingkat orang Indonesia. Mun di Arab kan ada Siti, ada Sayyidatuna Khadijah. Cuma mungkin ngalih lah ma pengarannya menyambat Sayyidatuna Khadijah lalu disingkat dengan Siti. Cuma paham aja orang maksud Siti itu Sayyidatuna. Sayyidatuna itu artinya tuan kita, ya kah? Tuan kita Khadijah Al-Kubra. Khadijah Al-Kubra disingkat dengan Siti Khadijah ya. Nah, jadi tatkala awal-awal berdakwah, ujar Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anunzilan nas manazilahum. Kami diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di setiap rumah-rumah orang-orang Islam, orang-orang Arab di saat itu. Nah, ya kan? Setiap rumah, setiap orang dibawahi tentang Islam, dikenalkan tentang iman, dikenalkan tentang ihsan, ya kan? Nah, tunggal ikungan. Wa an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan daripada Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu nasihah. Ujar Nabi Muhammad, agama itu isinya nasihat. Memang agama itu isinya nasihat, Bian. Ini isinya nasihat. Kita mau kada ada nasihat, kada tahu napa-napa. Jika bukan karena nasihat kita kada bersembahyangan. Ya kalau yang kita dapat sembahyang ini apa? Gara-gara nasihat dari Nabi Muhammad. Ya kalau ya memang perantara dari guru ke guru sampai ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bang dapat nasihat dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an. Nah, kita kada tahu puasa bulan Ramadan itu wajib, gara-gara nasihat. Ya kah? Haji min tujuan, zakat min tujuan, ibadah-ibadah yang lain kita tahu dari mana? Dari nasihat. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ad-dinu nasihah. Agama itu nasihat isinya. Nah, makanya orang yang ketujuh mendengar nasihat itu Islamnya bagus. Makanya kita diberikan talinga tuh 2 buting supaya rancak pada dengar. Ya kah? Muntung sebuting supaya kita tuh jangan banyak bepandir. Talinga 2 buting, muntung sebuting. Talinga 2 buting supaya rancak mendengar-dengar yang baik-baik, supaya mendengar nasihat. Muntung sebuting supaya apa? Supaya kada tapi banyak bepandir. Itu disebutkan man hafidha barang siapa yang menjaga 2 lubang. Barang siapa yang menjaga 2 lubang, dhamintu lahu bil jannah, maka aku jamin ia masuk ke dalam surga. Apa 2 lubang? Lubang muntung lawan lubang kamaluan. Amun bisa kita menjaga dua lubang ini, maka dijamin oleh Nabi Muhammad SAW masuk surga. Nah, 2 lubang muntung lawan lubang kemaluan. Makanya ya Allah, itu disebutkan dalam sebuah hadis an-nikahu sunnati disebutkan barang siapa yang menikah maka dia telah menyempurnakan sebahagian daripada agamanya atau imannya, ya kah? Barang siapa yang menikah maka dia telah menyempurnakan sebahagian daripada imannya. Karena kan di dalam agama kita ini 2, anjuran atau suruhan lawan langgaran. Suruhan yang disuruh, ya kah? Banyaknya disuruh sembahyang, puasa, zakat, haji, ya kah? Bagi yang mampu, banyak suruhan. Lawan larangan kan di dalam agama kita ini anjuran lawan larangan. Nah, kebanyakan larangan ini, kebanyakan yang rancak kita melanggar adalah masalah muntung lawan kemaluan. Ya Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, barang siapa yang kawa menjaga 2 lubang, muntung kawa menjaga daripada berkata yang kada baik, memfitnah, menggibah, menyebati orang, macam-macam. Kemaluan dijaganya daripada perbuatan zina, dhamintu lahu bil jannah, aku jamin biar Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Nah, makanya disebutkan dalam hadis yang lain konteksnya pulang, orang yang telah menikah
telah menyempurnakan sebahagian daripada imannya. Ya karena ya Allah, iman itu pacul gara-gara kemaluan sebagian, ya Allah lah. Gara-gara kemaluan kada bisa menjaga. Jadi munnya sudah menikah, terjaga kemaluannya, tinggal muntung aja lagi menjaga. Tinggal muntung aja lagi. Makanya disebutkan itu bahwasanya ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang itu masuk ke dalam surga, masuk ke dalam neraka dalam konteks yang lain itu gara-gara nih kebanyakan lisan. Ya kan? Gara-gara lisan. Gara-gara muntungnya ya kada batata, muntungnya ya berbicara beberang aja, itu disebutkan man takallama bi kalimatin lam yahwi biha balan yahwi ila ga'ri jahannam sab'ina kharifa. Barang siapa yang berbicara satu kalimat lam yubali biha balan, inya kada peduli dengan ucapannya itu apakah baik, bagus atau kada bagus, apakah menyakiti orang atau menghimungi orang, kada peduli, pander tarusnya, tapi nya kada peduli ucapan ini menyakiti orang kah atau mula orang himung kah. Nah, orang kada peduli aja, yahwi ila ga'ri jahannam sab'ina kharifa. Orang tersebut kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke jurang api neraka. Nih, mulai dilemparkan sampai 70 tahun hanya sampai ke dasar neraka. Nah, itu bagi orang siksaan bagi orang yang bapander tapi kada peduli panderannya ini baik kah kada kah. Itu siksaannya karena dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala ke dasar api neraka. Sampai ke dasar api neraka itu 70 tahun. Nah, itu sampainya. Biasanya lah orang bilanya gugur mulai atas ke bawah itu kan cepat ya Allah. Yang lambat tuh mulai bawah ke atas naiknya. Mulai atas ke bawah aja 70 tahun hanya sampai ke dasarnya. Nah, kayak apa naiknya? Nah, itu siksaan bagi orang yang berbicara mantakallama bi kalimatin, ucap satu kalimat tapi nya kada peduli pandirannya ini baik kah kada kah. Makanya kita hati-hati di dalam berucap ya kah. Berhati-hati, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Amun kita percaya nih ada neraka, percaya ada neraka, ada surga. Neraka bagi orang yang kada baik, surga bagi orang yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, percaya lawan Allah, percaya lawan hari kiamat, percaya adanya neraka, percaya adanya surga, falyaqul khairan, mengkau berucap yang baik-baik, yang baik-baik aja. Kada kau misalnya berucap yang baik, auliyasmut badiam. Nah, ya, mudahan kita kau menjaga mulut kita. Ad-dinu nasihah, agama itu nasihat. Qulna liman. Kemudian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, nasihat untuk siapa? Qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa amatihim, rawahu Muslim. Nasihat di sini ini banyak orang membawakan hadis ini tak salah. Karena kalau kita membawa hadis ini dengan konteks hadis bahasa aja, itu secara bahasa ya bingung kita memahaminya. Nasihat bagi siapa? Bagi Allah. Menasihat bagi Allah ya Pak. Maksa Allah Ta'ala dinasehati. Harapnya Bang, siapa yang menasehati? Wali kitabih, nasihat bagi kitabnya, nasihat bagi rasulnya, nasihat bagi pemimpin orang muslim, nasihat bagi orang-orang yang awam. Kan aneh jadinya. Nah, jadi maksudnya apa? Nasihat bagi lillah, nasihat bagi Allah. Maksudnya apa? Nasihat untuk beriktikad, beriman kepada Allah. Nah, nasihat, nah kayak apa supaya beriman kepada Allah? Nah, itu nasihat. Nasihat yang cara kita memberikan nasihat nih, kayak apa kita menganjurkan orang ini supaya beriman kepada Allah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali kitabihi, dan nasihat supaya orang itu percaya dan mau beriman dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, supaya orang rajin membaca Quran, mau beriman tentang isi apa yang ada di dalam Al-Quran. Wali rasulihi, dan nasihat supaya orang ini mau mengikuti Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wali a'immatil muslimin, dan nasihat kepada pemimpin-pemimpin orang-orang beriman. Maksudnya adalah memberikan kepada pemimpin-pemimpin orang beriman itu nasihat supaya mereka taat kepada Allah. Wa amatihim, dan nasihat kepada seluruh manusia untuk mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atarhibu minal kibir wal i'jab wa targhib fil hilm wa ihtimalil adza wal afi wal i'rad anil jahilin, wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hati yang selalu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Rasulnya, dan kita dihidupkan dalam keadaan iman, dimatikan dalam keadaan iman, dan dikumpulkan bersama orang-orang beriman. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya wa ala ma nawa bihi salafuna salihun ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiba. Allahumma inna nas'aluka mas'alaka minhu abduka nabiyuka Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa nasta'iduka mimma sta'adzaka minhu abduka nabiyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa antal musta'an wa alaikal balag wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna fi zumrati ahlil iman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.